Hai guys, kali ini saya akan merangkum film horor berjudul Interview with the Vampire tahun 1994. Di film ini kita akan mengikuti perjalanan hidup seorang vampir dari awal mula ia menjadi vampir, kebahagiaan, rasa cinta, hingga kekecewaan dan balas dendam akan dirangkum jadi satu. Tanpa basa-basi lagi, monggo disimak ceritanya. Namun sebelum lanjut, jangan lupa ditekan dulu like, comment, subscribe, serta share video ini sebanyak-banyaknya ya. Oke. Scene diawali di sebuah kota nan gemerlap dengan kesibukan para penghuninya. Kita akan dibawa ke sebuah gedung yang sudah ada seorang mengaku adalah vampir bernama Louis bersama seorang reporter bernama Daniel. Tentu saja Daniel nggak percaya jika ia berhadapan langsung dengan vampir. Sebagai buktinya, Louis dapat berpindah menyalakan saklar lampu secara kilat. A series of simple gestures. Diceritakan saat ini Louis berusia 200 tahun. Berlatarkan tahun 1791 ketika Louis berusia 24 tahun dan masih merupakan seorang manusia yang baru saja ditinggal istrinya meninggal. Akibat hal ini, Louis mengalami depresi berat. Bahkan ia sampai mencari hiburan dengan dugem. Are you calling me a cheat? Dalam perjalanan pulang bersama sang kupu-kupu malam, Louis dirampok hingga pingsan. Disinilah seekor vampir bernama Lestat menggigitnya, kemudian dibuang ke sungai. Beruntung pagi hari Louis masih selamat, namun ia hanya bisa berbaring di kasur sepanjang hari. Disinilah Lestat datang lagi menjanjikan akan memberikan kesenangan yang sesungguhnya, bahkan menolak penyakit dan kematian. Di pagi itu juga, Louis menikmati matahari terbit tepat di makam istrinya. Have you said your goodbyes to the light? Sekali lagi, Lestat nyedot darah Louis sembari memberikan pilihan mau meninggal atau ikut dengannya. Karena Louis memilih ikut, Lestat meneteskan darahnya agar diminum Louis. Semuanya selesai, namun Louis sekarat. Itu adalah hal normal karena tak lama setelahnya 100% Louis telah menjadi vampir. Ditandai dengan ia bisa melihat patung yang seakan-akan melihat kepadanya. Padahal tidak. Cerita pindah membahas tentang peti mati yang kali ini sudah menjadi ranjang bagi Louis. Malam berikutnya, Louis mulai merasa lapar. Bersama Lestat, mereka bancaan darah segar seorang ciwi di pesta. Lestat mengatakan lambat laun Louis akan terbiasa membunuh. Ia pun mengunboxing budaknya bernama Cheryl, namun gak sampai dimakan. Lebih lanjut, Lestat menangkap tikus untuk diambil darahnya supaya diminum oleh Louis. Ini adalah cara kepepet yang tidak akan berpengaruh banyak terhadap diri vampir. If you're caught for a month on a ship at sea. Mereka lanjut jalan-jalan mereview berbagai ciwi yang siap santap. Salah satunya adalah janda bernama Sain Cair yang telah membunuh suaminya serta menuduh budaknya yang telah melakukan. Mereka bersalaman dengan Sain Cair. Lebih lanjut, Louis mengajaknya jalan-jalan, sementara Lestat juga punya mangsa sendiri. Mau dimakan, anjing menggonggong. Lestat pun memarahi Louis karena tindakan pengejutnya. Terjadilah pertarungan, namun sejatinya Louis tidak akan bisa membunuh Lestat. Setelah kejadian itu, Louis hanya mau makan ayam karena ia masih memegang teguh peri kemanusiaan. Banyak ternak ayam yang mati. Para budak pun mengadakan ritual untuk mengatasinya. Diceritakan, Lestat ini datang dari Paris yang memiliki lika-liku hidup lebih keras. Oleh karena itu, ia mengajak Louis ke New Orleans untuk menikmati masakan Perancis di sana. You'll soon run out of chickens, Louis. Lestat pun meninggalkan Louis dengan nunggang kuda melewati ritual budak. Datanglah Cheryl yang membawakan makan. Tentu saja Louis nggak mau. Cheryl cerita jika semua budak takut kepada teman Louis. Bahkan mereka juga takut kepada Louis. Mau nggak mau, Louis langsung melahap Cheryl. Ramai-ramai para budak mendatangi rumah Louis yang sudah menggendong mayat Cheryl. Ia memperingatkan jika dirinya adalah iblis sehingga menyuruh semuanya menyelamatkan diri.
Louis pun mengambil obor untuk membakar seluruh isi rumahnya tanpa terkecuali. Datanglah Lestat yang juga marah, namun tetap menyelamatkan Louis di tengah para budak yang bersukacita karena dibebaskan. Bangun-bangun, Louis bersama Lestat berada di sebuah pemakaman. Mereka menetap di New Orleans. Di sini juga Lestat berhasil memangsa 2 manusia. Salah satunya dipersembahkan khusus untuk Louis. Namun, Louis masih menolak. Karena si Ciwi masih hidup, Lestat pun mengurungnya dalam peti mati. Lestat juga menyadarkan Louis jika saat ini mereka adalah pembunuh. Peti mati dibuka agar Louis yang menyelesaikan pekerjaan Lestat. Si Ciwi sampai memohon-mohon agar tidak dibunuh. Tetap saja Louis nggak mau, sehingga Lestat yang bertindak. Semuanya selesai, Lestat bisa leha-leha, sementara Louis keluar untuk memangsa tikus. Seseorang gelandang mayat yang terkena wabah. Louis melanjutkan perjalanannya. Ia bertemu Claudia yang minta tolong karena ditinggal kedua orang tuanya. Parahnya, Louis malah membunuh Claudia. Lestat yang menyaksikan hal ini pun sangat kegirangan karena melihat diri vampir yang sesungguhnya sudah bersemayam dalam diri Louis. Louis berlarian menerjang hujan untuk menenangkan dirinya sejenak di sebuah gorong-gorong. Mudah saja bagi Lestat untuk menemukan keberadaan Louis. Terang-terangan, Louis mau menghentikan semuanya. Lestat pun menghibur Louis dengan menjanjikan sebuah hadiah. Ia membawa Louis ke sebuah tempat yang di sana telah terbaring Claudia yang ternyata masih hidup. Lestat meminumkan darahnya kepada Claudia sehingga ia kejang-kejang dan tak lama turut menjadi vampir. Budak yang masuk pun harus menjadi santapan pertama bagi Claudia. Saat ini juga Lestat mengangkat Claudia sebagai anak. Terlihat ia sangat bahagia berada di pelukan Louis. Hal ini dilakukan oleh Lestat agar Louis tetap bersamanya. Barang-barang serba ada sudah disiapkan Lestat untuk Claudia. Saat ini pula Claudia telah menjadi vampir sejati yang dapat minum darah kapanpun dimanapun. Claudia tidur di peti mati milik Louis. Sampai akhirnya ia memiliki peti mati sendiri. Tetap saja ketika terbangun, Claudia selalu datang ke peti matinya Louis. Suatu ketika Claudia menangis karena teringat dengan sang mama. Ia ditenangkan oleh sang budak yang tentu saja dimakan. Claudia juga diajarkan main piano, namun sang guru malah dimakan olehnya. Claudia ini dididik Lestat agar memiliki nafsu bunuh seperti dirinya. Bahkan keduanya pernah menghabisi satu keluarga dengan modus main piano. Time can pass quickly for mortals when they're happy. Hari-hari berlalu, mereka keliling kota bersama. Target makan mereka adalah orang ras Creole. Dengan mudah, Claudia berhasil menemukannya. Terlihat ia sedikit gugup karena Claudia pengen menjadi seperti mereka. 30 tahun berlalu, namun Claudia masih tergolong bocil. Lestat memberikan boneka kepada Claudia. Ia nggak mood karena selalu diberikan boneka di hari yang sama setiap tahunnya. Rambut dan pakaian Claudia pun dibuat mirip boneka. Claudia yang sebel melempar semua boneka pemberian Lestat yang di bawahnya terkubur seorang mayat ibunya. Keinginan Claudia untuk menjadi manusia sudah bulat. Sampai-sampai ia menggunting rambutnya, namun sampai kamar, rambut tersebut tumbuh seperti sedia kala. If I cut my hair again, It will grow back again. Claudia sangat marah dengan Lestat karena telah merubah dirinya dan Louis menjadi abadi yang hakikatnya mereka manusia biasa. Claudia pun meminta agar Louis menjelaskan asal-muasalnya. Mereka datang ke rumah Claudia di mana ia digigit Louis untuk kemudian dijadikan vampir oleh Lestat. Merasa ditipu, Claudia pun marah dengan keduanya. Sementara Louis sendiri saat ini diselimuti oleh rasa bersalahnya serta merindukan kedamaian. Disinilah Claudia datang mengaku tidak bisa membenci Louis yang telah dianggapnya sebagai orang tua. Claudia juga mengajak mengakhiri semuanya dengan meninggalkan Lestat. Masalahnya, dia pasti tidak membiarkan mereka pergi. Claudia langsung menemui Lestat yang main piano. To the point, Claudia mengajak berdamai dengan sogokan hadiah katanya.
Lestat diajak keluar karena Claudia sudah menyiapkan 2 bocil mabuk. Tanpa basa-basi, Lestat langsung makan. Terlihat ia kejang-kejang karena sebenarnya mereka adalah mayat. Claudia menggorok Lestat, bahkan darahnya sampai mengalir deras. Jasad Lestat langsung dibawa dengan kereta menuju rawa-rawa yang juga dihuni buaya. Shouldn't have been this way. Selanjutnya, Claudia dan Louis memesan perjalanan ke Eropa sembari belajar tentang mitos kuno dunia. Semua barang sudah dikemas, tinggal 2 ekor burung yang kemudian dilepaskan Claudia. Louis membuka pintu karena dipikirnya kereta sudah datang. Tiba-tiba mereka langsung lari ke atas, namun Lestat sudah main piano. Diceritakan ia bisa sampai ke sini karena memakan darah binatang-binatang liar. Claudia pun menjadi sasaran utama. Beruntung Louis berhasil membakar Lestat sehingga mereka bisa lari secepat kilat meninggalkan kota. Sementara Lestat masih kepanasan merasakan tubuhnya terbakar. Claudia dan Louis menuju pelabuhan untuk numpang kapal pinisi. Tetap saja mereka was-was jikalau Lestat berhasil nyusul mereka. Terlihat seluruh kota terbakar habis. Beberapa hari kemudian kapal tersebut dilanda wabah tikus. Tentu saja hanya Claudia dan Louis yang kebal. Sampailah mereka di Mediterania dengan Claudia yang masih melukis. Mereka telah melewati berbagai negara untuk mencari sesama vampir. Tetap saja nggak ketemu. Pindah ke Paris tahun 1870, Claudia dan Louis masuk ke bar untuk dansa bareng. Saking gembiranya, Louis juga memberikan gaun baru untuk Claudia. Ketika Louis hampir menyerah dalam mencari vampir, disinilah seorang vampir menemuinya. Terlihat mereka melakukan gerakan serempak sebelum akhirnya si vampir mulai berdansa di atas langit gorong-gorong. Dia bernama Arman dan berjanji akan melindungi Louis. Claudia dan Louis lanjut menonton pertunjukan yang diadakan Arman untuk manusia. Isinya tentang cerita biksu yang kejebur sumur sehingga nyawanya sudah melayang. Cerita lainnya tentang seorang ciwi yang menjadi sandraan, sampai-sampai penonton yang datang juga dilibatkan. Disinilah datang pria berjubah merah bernama Santiago, langsung memeluk si ciwi hingga akhirnya ia dimakan. Pertunjukan selesai, Louis dan Claudia dipersilakan menuju balik panggung untuk bertemu vampir lain bersama Santiago. Louis dipersilakan mencoba menggigit bocil, ternyata kulitnya keras. Diceritakan Santiago adalah pemimpin kelompok ini, sehingga ia mempersilahkan Louis bertanya, lebih tepatnya siapakah vampir pertama yang membuat mereka seperti ini. Santiago mengetahui jika Louis bersimpati kepada gadis yang menjadi santapan di teater tadi. Inilah yang membuat Louis tidak bisa menjadi vampir jahat. Dengan kata lain, Santiago tidak percaya dengan adanya Tuhan dan iblis, karena dialah vampir tertua yang ada di dunia. So much you make me feel. Merasa sudah tidak ada yang dibicarakan, Claudia mengajak pergi. Sebelum pergi, Santiago mengutarakan kecurigaannya terhadap Louis dan Claudia yang telah membunuh Lestat. Claudia juga mengetahui pesan Arman yang memintanya berpisah dengan Louis. Entah apa alasannya. Pertunjukan teater kembali digelar oleh Santiago. Di sisi lain, Louis dan Arman berbicara empat mata tentang alasan mengapa Claudia harus dipisahkan karena dia masih terlalu kecil ketika dijadikan vampir. If you want to save her, send her away. Beberapa vampir memiliki keabadian dan dapat menentukan sendiri kapan mau meninggal. Hukum ini nggak berlaku untuk mereka. Arman ingin Louis beradaptasi di lingkungan vampir karena Louis masih merasakan patah hati seperti manusia pada normalnya. Arman mengaku telah mengenal Lestat dan mengetahui tentang kematiannya. Semua selesai, Louis kembali pulang. Ternyata Claudia membawa ciwi penjaga toko bernama Madeleine ke rumah. To the point, Madeleine mempersilahkan Louis menjadikan dirinya sebagai vampir untuk menemani sekaligus menjaga Claudia. Claudia pun sampai harus memohon-mohon. Adapun motivasi Madeleine menjadi vampir karena telah menganggap Claudia anaknya setelah kepergian anak pertamanya. Atas dasar ini, Louis mau melakukannya.
Dengan demikian mereka impas karena Louis telah memberikan kembali ibu yang juga sejenis dengannya. Singkat cerita, Santiago mengetahui jika Louis telah membunuh Lestat sehingga ia dipisahkan dengan Claudia dan Madeleine untuk dikurung dalam peti, kemudian disimpan dalam tembok batu. Armand yang menyaksikan hal ini hanya bisa sembunyi. Sementara Claudia digotong untuk dipenjarakan bersama Madeleine. Mereka hanya bisa melihat terangnya bulan. Hingga pagi dan matahari mulai menyingsing, mereka tidak dapat menahan panas hingga membakar kulit. Di sisi lain, Armand membongkar tembok untuk membebaskan Louis. Masalahnya, Armand tidak bisa membebaskan Claudia. Dengan santainya, ia melewati penjaga penjara. Louis masuk hanya bisa menyaksikan Claudia dan Madeleine telah hangus menjadi abu. Ia kembali keluar hanya bisa melihat senyum manisnya Santiago. Rencana balas dendam pun dilakukan. Louis menumpahkan minyak tanah ke semua ruang teater. Bahkan di dalam markas besarnya Santiago ketika semua vampir sedang tidur dalam peti. Pembakaran dilakukan. Vampir yang bangun dari peti pun gak bisa berbuat banyak. Di ruang utama, Louis mengadakan pertandingan pamungkas melawan Santiago. Kali ini, Louis lah yang keluar sebagai pemenang. Louis berhasil keluar dari kobaran api, namun hari sudah pagi. Datanglah kereta kuda yang ternyata adalah Armand. Alasan Armand mau membantu Louis karena Louis telah mengajarkan dirinya bahwa tidak ada yang namanya penyesalan. Namun Louis juga kecewa dengan Armand karena tidak melakukan apa-apa ketika melihat Claudia dan Madeleine yang mau dijadikan arang. Untuk menebus hal ini, Armand rela kematiannya dipercepat oleh Louis. Namun ia nggak mengabulkannya. Diceritakan Louis telah mengembara ke segala penjuru dunia. Namun tetap saja ia merasa dunia adalah kuburan. Oleh karena itu, Louis kembali ke Amerika. Keajaiban pun terjadi karena untuk pertama kalinya Louis mampu merasakan cahaya. Meskipun saat itu hanya cahaya bioskop. Tahun 1988, Louis kembali pulang ke New Orleans untuk menikmati kembali kota lama. Tepat di Jalan Britania, Louis mencium bau kematian yang bukan berasal dari kuburan. Louis pun mendatangi tempat tersebut dengan membuka pagar dan masuk ke halaman yang terlihat rungsep. Di dalamnya adalah bangunan tua. Louis langsung memasukinya untuk mereview setiap ruangan di sana. Ternyata di dalamnya tinggal Lestat yang masih hidup dengan tubuh membusuk. Lestat takut jika Louis akan menyakitinya, padahal tidak. Datanglah mobil dengan sorot lampu dan suara bising yang mengganggu Lestat. Louis pun mengatakan jika itu cahaya palsu yang tidak akan bisa menyakiti mereka. Lestat mengajak Louis bergabung kembali untuk menjadi sahabat seperti sedia kala. Namun Louis nggak mau dan memilih pergi. Sejak saat itu, Louis tidak mengetahui nasib Lestat karena saat ini Louis hidup dengan jiwa yang kosong. Cerita pun berakhir sampai di sini. Daniel meminta agar ia dijadikan vampir oleh Louis agar ia dapat lebih memahami semua yang dikatakan Louis. Tentu saja, Louis kecewa karena Daniel masih belum bisa memahami segala penderitaan yang telah ia ceritakan. You like being food for the immortals? Daniel segera merapikan barangnya, kemudian pergi dengan mobilnya secara gaspol. Sedikit tenang, Daniel memutar kembali rekamannya dengan tap mobil. Terlihat ia sangat terkesan. Tiba-tiba, itu adalah Lestat yang langsung menggigit sekalian mengendalikan mobilnya. Disinilah Lestat memberikan pilihan kepada Daniel. Film pun berakhir. Oke, film ini mendapat 7,5 dari IMDb. Untuk rating versi saya kali ini sepakat dengan IMDb. Sampai di sini rangkum film Interview with the Vampire 1994 dan see you next video.